Tutorial mata kuliah, Hukum Acara Perdata. Topik ke-28 dari 81 topik. Tentang gugatan class action, bagian ke-6. Bentuk dan isi jawaban tergugat dalam class action. Jawaban tergugat dalam berperkara gugatan class action ada dua macam, yaitu, pertama, adalah jawaban tergugat atas permohonan gugatan dengan cara perwakilan kelompok, dan, kedua, adalah jawaban tergugat atas gugatan yang telah diperbaiki setelah laporan pemberitahuan oleh panitera kepada majelis hakim. Pada dasarnya bentuk jawaban tergugat dalam berperkara dengan cara gugatan perwakilan kelompok, baik yang pertama maupun yang kedua, adalah sama dengan bentuk jawaban tergugat dalam perkara perdata yang diajukan dengan gugatan biasa. Perbedaan yang tampak adalah pada isi daripada jawaban-jawaban tersebut. Penyebutan para pihak, terutama pihak penggugat, disesuaikan dengan gugatan sebelum perbaikan gugatan dan setelah gugatan perbaikan, sedangkan perbedaan isi terletak pada penekanannya. Jawaban atas permohonan berperkara class action. Pengajuan suatu gugatan dengan mempergunakan tata cara gugatan perwakilan kelompok harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, sedangkan isi dari surat gugatan perwakilan kelompok harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, maka isi jawaban tergugat ditekankan pada permohonan berperkara secara gugatan perwakilan kelompok, dengan mengulas tentang dipenuhi atau tidaknya syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang tata cara gugatan perwakilan kelompok. Di dalam praktik, tergugat dalam jawabannya berusaha agar hakim tidak mengabulkan permohonan berperkara dengan cara gugatan perwakilan kelompok atas alasan tidak memenuhi ketentuan mengenai syarat-syarat pengajuan gugatan dengan cara perwakilan kelompok. Oleh karenanya, dasar hukum yang dipakai adalah ketentuan-ketentuan pada Bab 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 mengenai tata cara dan persyaratan gugatan perwakilan kelompok, terutama segala sesuatu yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Pada awal proses pemeriksaan perkara, hakim terlebih dahulu harus memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2. Demikian ditentukan dalam Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002. Jawaban atas pokok perkara. Apabila jawaban tergugat tentang permohonan berperkara secara gugatan perwakilan kelompok ditolak oleh hakim, artinya bahwa hakim menilai gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan kedua pasal tersebut, dan hakim mengeluarkan surat penetapan, atau best-checking, tentang dikabulkannya permohonan penggugat, sebagaimana diatur Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002. Maka setelah penggugat memperbaiki surat gugatnya sesuai dengan perintah hakim setelah dilakukannya pemberitahuan oleh panitera, maka tiba giliran tergugat untuk memberikan jawabannya atas pokok perkara yang ditujukan kepadanya sebagaimana dikemukakan penggugat dalam gugatannya. Guna memenuhi ketentuan pengajuan jawaban oleh tergugat harus memenuhi asas konsentratif van Verweer, atau pemusatan jawaban, yang dianut oleh HIR, maka di dalam praktik, jawaban terhadap pokok perkara ini sering disertakan pada saat tergugat mengajukan jawabannya yang pertama. Jawaban tergugat mengenai tidak dipenuhinya syarat-syarat pengajuan gugatan secara perwakilan kelompok, dianggap sebagai suatu eksepsi yang menurut asas konsentratif van Verweer diajukan bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara. Prosedur dan isi pemberitahuan. Apabila hakim memutuskan penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka segera setelah itu, hakim memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim. Demikian ditentukan dalam Pasal 5 Ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002. Adapun yang dimaksud dengan pemberitahuan di sini adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh panitera atas perintah hakim, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 huruf E dan Bab 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang tata cara gugatan perwakilan kelompok. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, cara pemberitahuan kepada anggota kelompok dapat dilakukan melalui media cetak atau elektronik, kantor-kantor pemerintahan atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan sepanjang yang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan hakim. Pada ayat 2 ditentukan bahwa pemberitahuan kepada anggota kelompok ini wajib dilakukan a. Segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, dan b. pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan. Perbaikan gugatan class action. Adapun yang dimaksud dengan gugatan perbaikan di sini, adalah perbaikan gugatan oleh pihak penggugat atas perintah hakim, setelah hakim menerima laporan pelaksanaan pemberitahuan dari panitera. Pada dasarnya isi gugatan, atau fundamentum petendi dan petitumnya,
adalah sama dengan sebelum dilakukan perbaikan, yang kemungkinan mengalami perubahan adalah jumlah dari anggota kelompok. Hal ini dapat terjadi karena anggota kelompok diberi kesempatan untuk mengundurkan diri dari keikutsertaannya dalam gugatan tersebut. Dalam kesempatan ini, dapatkah penggugat melakukan perubahan atas isi gugatannya selain jumlah dari anggota kelompok setelah dilakukan pemberitahuan oleh panitera pengadilan kepada anggota kelompok? Mengenai hal ini HIR tidak mengatur, tetapi diatur di dalam RV. Menurut pasal 127 RV, perubahan gugatan dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah onderwerp van den eis, atau petitum, atau pokok tuntutan. Di dalam praktik, pengertian onderwerp van den eis meliputi juga dasar dari tuntutan, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Menurut Mahkamah Agung, perubahan gugatan dapat dikabulkan sepanjang tidak melampaui batas-batas materi pokok perkara yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan para tergugat. Itulah topik ke-28 Hukum Acara Perdata, yang dimaksudkan untuk membantu pemahaman mahasiswa, atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar teman-teman mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.